Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, saya Mario Nugraha dan atas nama tim di World's Last Chance, saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar di program hari ini. Hari ini telah bergabung dengan saya seperti biasa, sahabat saya Doni Alexander yang akan membagikan hikmatnya dan menghadirkan banyak pencerahan pada kita sebagai para pembelajar kitab suci dalam beragam topik yang kita diskusikan. Ya, terima kasih Mario. Merupakan sebuah hak istimewa untuk bekerja sama dengan Anda dan tim WLC lainnya dalam membagikan kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Para pendengar, jika ini adalah pertama kalinya Anda mendengarkan siaran kami, izinkan saya menjelaskan beberapa nama yang mungkin tidak Anda kenal. Alkitab berulang kali memerintahkan orang-orang percaya untuk memanggil nama Tuhan. Tapi, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, sebenarnya tidak ada kata Tuhan. Sebaliknya di situ langsung tertulis sebuah nama. Jadi di situ dikatakan memanggil nama Yahwa. Itulah nama pribadi Sang Pencipta. Benar, dan biasa juga disingkat Yah. Versi pendek ini muncul dalam kitab suci beberapa kali. Nama ilahi berasal dari kata Hayya yang merupakan kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani. Nama dalam bentuk seperti ini memang sangat sempurna untuk Sang Pencipta. Dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Dia sudah ada dahulu, dia ada sekarang, dan dia tetap akan ada di masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Dan ketika Anda memasangkan namanya dengan kebutuhan Anda, maka kombinasinya akan menjadi sebuah janji yang sangat kuat yang dapat Anda klaim. Itulah makna sebenarnya dari perintah untuk memanggil nama Yahwa. Benar, tapi sangat disayangkan, makna yang begitu kaya ini harus hilang dalam terjemahan modern kita. Sebuah nama seharusnya ditransliterasi supaya kita mendapatkan bunyi pengucapan yang mendekati, sedekat mungkin, seperti pengucapan dalam bahasa aslinya. Tapi setan ingin menyembunyikan kuasa di dalam nama ilahi. Setan menutupinya dengan menggantinya dengan gelar-gelar umum seperti Tuhan dan Allah. Merupakan suatu kehormatan untuk mengetahui nama Bapa. Jadi itulah mengapa di sini, di WLC, kami lebih suka menggunakan nama pribadinya. Iya, dan kitab suci memang menggunakan beberapa gelar. Adonai, El, Elohim. Ini adalah gelar-gelar dalam bahasa Ibrani yang mengacu pada Sang Pencipta. Nama Sang Juru Selamat sendiri juga sangat mirip dengan nama Bapa. Namanya adalah Yahushua, atau versi singkatnya yang lebih umum digunakan, Yahshua. Nama ini juga memiliki makna yang indah. Yahushua berarti keselamatan dari Yahwa. Itulah dia. Jadi itulah namanya. Dia adalah keselamatan dari Yahwa. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan topik pembahasan kita hari ini, Doni. Ya. Mari kita berbicara tentang iman. Nah, iman adalah salah satu istilah seperti pembenaran dan pengudusan yang cukup sering kita gunakan. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita hanya memahaminya secara samar dan tidak benar-benar mengerti maknanya. Dan karena kita tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan iman, maka kita pun dengan mudahnya menerima gagasan yang salah mengenai iman yang sebenarnya. Baik Doni, tolong luangkan waktu Anda hari ini untuk menjelaskan ini semua. Apakah iman yang sebenarnya itu, dan bagaimana kita dapat menggunakan pemahaman itu untuk menjadi pemenang? Baik Mario, ya Anda benar. Banyak orang yang telah salah memahami hakikat iman yang sebenarnya. Akibatnya, mereka menghilangkan sendiri sebuah hadiah yang luar biasa ini. Surga sedang menunggu untuk mencurahkan karunia ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memintanya. Mengapa harus begitu, Doni? Saya belum benar-benar memahami hal itu. Lagi pula, kitab Matius pasal 5 ayat 45 mengatakan bahwa Yahwa menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lalu mengapa karunia rohani harus berbeda dari karunia duniawi seperti matahari dan hujan? Karena Bapa menghargai dan menghormati kebebasan memilih Anda. Dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Dia akan memperpanjang umur, memberikan hujan dan matahari, mengatur musim sesuai dengan batasannya masing-masing, tetapi dia tidak akan pernah memaksakan siapapun untuk memilih kesalehan dan kebenaran atas pemberontakan dan kesalahan. Dia adalah sosok pencinta kebebasan dan pendukung. Dia bahkan menghargai hak-hak musuhnya untuk berpaling darinya. Baiklah, itu masuk akal. Itu sebenarnya menjadi sebuah jaminan, ya kan? Ya, Saya tahu, dulu sebagai seorang pemuda Kristen, saya sulit untuk melakukan penyerahan total karena saya takut diperbudak dalam pikiran. Saya tidak ingin dipaksa. Saya tidak mau menjadi orang aneh yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin saya lakukan. Tetapi jika dipikir-pikir, setanlah yang mencoba menakut-nakuti saya agar saya tidak melakukan penyerahan total. ya benar. Setanlah yang mencoba memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan keinginan kita. Yahwa menjamin kebebasan memilih. Selalu seperti itu. Nah, berbicara tentang iman, saya selalu menganggapnya sebagai, saya tidak tahu, semacam pencapaian rohani. Beberapa orang sudah mendapatkannya, dan merekalah yang beruntung. Tetapi sebagian dari kita adalah bajingan malang yang sering melakukan kesalahan apa adanya, dan itu semacam untung-untungan. Terkadang Anda mendapatkannya, namun terkadang juga tidak. Ya, kita tahu banyak orang yang pemahamannya tentang iman masih samar dan belum jelas. Tapi anggapan Anda tadi tidak benar, Mario. Sederhananya, iman adalah tangan yang menerima hadiah. Tidak lebih, tidak kurang. Maksud Anda apa, Doni? Nah, apakah Anda bisa memasak, Mario? Saya tidak akan kelaparan, Doni. Tapi saya belum pandai memasak. Tidak banyak yang bisa saya masak. Saya bisa memasak oseng jamur yang enak, tapi itu hanya karena itulah makanan favoritku. Selain itu, hanya dasar-dasarnya. Oke, jadi anggaplah sekarang Anda telah selesai memasak semangkuk besar oseng jamur. Dapur Anda sekarang dipenuhi dengan aroma yang menggugah selera. Dan Anda baru saja menyantap oseng jamur itu 1 piring. Piring Anda masih penuh dengan kuah. Jamurnya masih banyak. Lalu tiba-tiba, anak Anda yang sedang kelaparan lewat. Dia mulai mengendus aroma seperti anjing pelacak. Papa membuat oseng jamur. Anda bisa menyangkalnya. Anda bisa menyembunyikannya. Tapi Anda benar-benar menyayangi tikus kecil itu. Jadi sebagai ayah yang penyayang, Anda pun berkata, "Iya, kamu mau?" Tanpa ragu dia berkata, "Iya." Dan dia pun mengambil piring Anda. Kedengarannya benar. Sepertinya lambung anak-anak itu bocor. Mereka langsung merasa lapar kembali sesaat setelah meninggalkan meja makan. Iya benar, Mario. Nah, apakah putra Anda sudah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sepiring oseng jamur itu? Tidak. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa Anda menyayanginya, apakah dia pantas menerimanya? Tidak juga. Dia hanya pengemis kecil yang lapar. Iya, benar. Jadi iman adalah tangan kosong anakmu yang percaya bahwa apa yang telah dijanjikan akan dia terima. Tidak ada jasa khusus untuk mendapatkan hadiah itu. Dia tidak mendapatkannya dengan mengusahakannya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia hanya menerimanya. Itulah iman. Sebuah tangan kosong seorang pengemis. Saya paham. Kita telah mendefinisikan iman pada episode sebelumnya. Tetapi apa yang Anda sampaikan sekarang adalah sebuah definisi kerja dari iman. Ya, benar. Tapi tidak masalah Anda baca kembali, Mario. Silakan baca definisi iman berdasarkan kamus tua Anda. Itu bagus juga. Baiklah, di sini dikatakan iman adalah meyakini, menyetujui atau menyepakati di dalam pikiran bahwa apa yang dinyatakan oleh pihak lain adalah kebenaran, dan itu didasarkan hanya pada otoritas dan kejujuran pihak yang mengatakan itu, tanpa memerlukan bukti tambahan lain. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, Anda percaya pada apa yang dikatakan oleh seseorang karena Anda sangat mengenal orang itu. Anda menilai dia jujur, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Jadi, Anda tidak membutuhkan bukti tambahan. Perkataan orang tersebut sudah lebih dari cukup. Itulah mengapa putra Anda mengambil piring makanan yang baru saja Anda sajikan. Dia sangat yakin bahwa Anda akan memberikannya makanan. Dia bisa saja tidak pantas mendapatkannya. Dia juga tidak mengusahakannya. Tetapi karena dia mengenal ayahnya, dan dia tahu ayahnya menyayanginya, maka dia mempercayai tawaran Anda untuk memberikan makanan kepadanya. Jadi, bagaimana Anda mendapatkan iman itu? Saya suka definisi kerja dari iman yang Anda sampaikan ini, tetapi Anda belum benar-benar menjelaskan bagaimana kita mendapatkan iman itu, Doni. Inilah bagian terbaiknya. Iman itu sendiri sama seperti setiap berkat lain dari Yahwa. Itu adalah sebuah hadiah
itu adalah sebuah anugerah. Anda mendapatkannya saat Anda memintanya. Ya, benar, itu pasti. Anda selalu dapat meminta lebih banyak, dan Anda harus melakukannya. Tapi sebagian dari iman itu sudah diberikan pada Anda. Kitab Roma pasal 12. Ada sebuah kalimat pendek menarik yang ada di sini yang cenderung kita abaikan. Tapi ini sangat penting. Di ayat 3, Roma pasal 12, ayat 3. Silakan dibacakan, Mario. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing. Ukuran iman yang telah dikaruniakan kepada Anda mungkin berbeda dari ukuran iman yang diberikan kepada saya, atau kepada seseorang yang hidup di tengah hutan Amerika Selatan. Tetapi ukuran iman yang telah diberikan kepada setiap orang sudah cukup bagi individu tersebut untuk percaya bahwa ketika dia meminta lebih banyak iman, maka imannya akan ditingkatkan. Kita semua berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, warisan budaya yang berbeda, beban yang berbeda. Beberapa orang mungkin membutuhkan lebih banyak iman untuk percaya. Tetapi ukuran iman yang telah diberikan kepada kita masing-masing adalah cukup untuk memahami bahwa janji yang kita klaim akan terpenuhi. Mungkin janji pertama yang kita klaim hanyalah untuk meningkatkan iman. Tapi iman yang telah diberikan kepada kita ini sudah cukup untuk meyakini bahwa apa yang kita minta akan diberikan kepada kita. Iya, dan ini sangat membantu. Karena Anda tahu, ketika Anda membaca seluruh kisah dalam Alkitab, dan terutama yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, maka akan mudah untuk membentuk gagasan bahwa iman adalah sesuatu yang Anda usahakan. Ada kisah tentang seorang perempuan Kanaan dalam kitab Matius pasal 15. Dia memiliki iman yang besar. Baik, supaya lebih jelas, tolong buka dan bacakan ayat itu, Mario. Baiklah, mari kita lihat. Kisah ini ada di ayat 21 sampai ayat 28. Anda ingin saya membaca semuanya, Doni? Iya, silakan. Lalu Yahusua pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yahusua sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yahusua, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuan, tolonglah aku." Tetapi Yahusua menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yahusua menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya tahu kisah ini terkadang terasa tidak nyaman bagi banyak orang. Kedengarannya hampir seolah-olah Yahusua menyebut perempuan itu seekor anjing. Tapi bukan itu yang terjadi. Dia melihat kesempatan untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa berkat surgawi adalah sebuah anugerah ilahi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Jadi, lagi-lagi, iman adalah tangan kosong seorang pengemis yang terulur untuk menerima hadiah itu. Tidak lebih dari itu. Bagaimana Anda mendapatkan pemahaman seperti itu dari kisah ini, Doni? Salah satunya, ibu ini adalah seorang perempuan Kanaan. Dia bahkan bukan salah satu dari orang-orang Israel yang disebut sebagai umat pilihan. Sekarang, bagi kita pada zaman sekarang, itu sudah jelas. Kita tahu bahwa berkat surga ditawarkan untuk semua orang. Tetapi bagi para murid, mereka tidak berpikir seperti itu. Menurut cara berpikir mereka, perempuan itu tidak pantas mendapatkan pemenuhan atas permintaannya. Iya, karena mereka memandang perempuan itu sebagai orang kafir yang tidak baik. Iya, begitulah. Perempuan ini tidak sama seperti perempuan Samaria yang berbicara dengan Yahusua di sebuah sumur. Orang-orang Samaria mungkin memiliki beberapa kesalahan, tetapi mereka masih percaya pada Yahwa sebagai satu-satunya El yang benar. Semua catatan Injil tidak memberikan tambahan apapun pada perempuan ini selain dari menyebutnya sebagai seorang Kanaan. Agamanya berbeda, gaya berpakaiannya berbeda. Para murid yang saleh akan memandangnya sebagai seorang pelacur, karena mereka akan menganggap gaya berpakaiannya tidak sopan. Karena perempuan itu membiarkan lengannya tidak tertutupi. Oh, astaga. Ya, maksud saya adalah, menurut sudut pandang para murid, perempuan ini sama sekali tidak layak menerima sebuah berkat. Bagi mereka, perempuan itu agamanya salah. Dia tidak mengenakan pakaian yang benar. Dia adalah seorang kafir. Tapi dia memiliki iman. Benar, dia memiliki iman. Dia telah mendengar kisah tentang Yahusua dari suatu tempat, dan iman yang telah diberikan Yahwa kepadanya sudah cukup bagi dirinya untuk meyakini bahwa jika dia memohon pertolongan kepada Sang Juru Selamat, maka Sang Juru Selamat itu akan menolongnya. Dan Yahusua benar-benar melakukannya. Iya, itu sama dengan kisah seorang perwira Roma. Anda ingat, dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia datang kepada Yahusua.
dan memintanya untuk menyembuhkan hambanya itu. Sebagai manusia yang selalu bermurah hati, Sang Juru Selamat berkata, "Tentu, tidak masalah. Saya akan datang dan menyembuhkannya." Ya, tapi itu bukan tanggapan yang diharapkan si perwira itu, Mario. Benar, perwira itu berkata, Tidak. Jangan repot-repot. Anda tidak perlu melakukan itu. Saya memahami apa yang disebut otoritas. Katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh." Dan Yahusua pun berkata, "Wow, saya belum pernah melihat iman seperti ini dimanapun. Bahkan di Israel pun tidak." Iya, karena sama seperti perempuan Kanaan itu, perwira ini seolah-olah adalah musuh bagi orang-orang Israel. Dia adalah seorang perwira Romawi. Namun, dia telah tinggal di Israel cukup lama untuk memahami bahwa kebenaran agama Israel lebih tinggi dari kebenaran agama sendiri. Dan seperti perempuan Kanaan itu, dia telah mendengar kisah tentang Yahusua, mujizat penyembuhannya, belas kasihnya kepada orang-orang yang terbuang, dan iman yang ditanamkan Yahwa sendiri di dalam hati perwira itu sudah cukup baginya untuk datang kepada Sang Juru Selamat dan berkata, "Berkatalah saja, maka hambaku itu akan sembuh." Itulah iman, dan itu adalah sebuah anugerah. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Anak-anak Sadok adalah sekelompok orang yang sangat istimewa dengan pelayanan yang sangat khusus. Mereka bukanlah para penginjil Anda, mereka bukanlah pejabat atau administrator gereja, bahkan sangat jarang dari mereka yang bekerja sebagai pendeta. Tetapi mereka memiliki peran yang sangat penting. Kitab suci mengungkapkan bahwa mereka melayani Yahwa sendiri. Berbeda dengan anak-anak Eli yang adalah para pendeta, administrator gereja, anggota komite, dan para pejabat gereja Anda. Mereka yang berkategori anak-anak Eli ini melayani manusia, tetapi mereka tidak melayani Yahwa. Peran itu secara khusus hanya diberikan kepada anak-anak Sadok. Sekarang adalah waktunya bagi anak-anak Sadok untuk tampil. Surga mengundang setiap orang yang mau mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yahwa untuk masuk ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Ya, Anda dapat bersekutu dengan Yang Maha Tinggi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda bisa menjadi anak-anak Sadok, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Pilih bahasa Indonesia, kemudian scroll ke bawah dan klik episode yang berjudul Anak-anak Sadok, ajakan untuk menjadi sekutu Yahwa. Ini adalah sebuah hak istimewa dan sebuah kesempatan yang tiada duanya. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik para pendengar, kita sedang berbicara tentang iman. Iman adalah persetujuan pikiran bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain adalah benar tanpa membutuhkan bukti lain. Itu adalah sebuah keyakinan di dalam relung hati yang paling dalam bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain itu dapat dipercaya sebagai kebenaran. Dan itu tidak diupayakan, itu tidak dikerjakan. Itu adalah sebuah hadiah pemberian. Itu adalah sebuah anugerah. Saya pikir satu kisah yang bisa menggambarkan hal ini lebih dari yang lain adalah kisah tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Ada ingat Mario? Dia telah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Dan ketika Sang Mesias berhenti di dekat pembaringannya dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah." Apa yang kemudian dilakukan oleh orang lumpuh itu, Mario? Dia berdiri, lalu mengambil tempat tidurnya, dan berjalan. Benar, dia langsung sembuh. Mengapa? Karena imannya menggenggam janji dalam perkataan Sang Juru Selamat. Jika dia ragu-ragu, atau jika dia berkata, "Nah, bagaimana caranya saya bisa berjalan?" Maka dia akan kehilangan kesempatannya untuk disembuhkan. Tapi, iman adalah tangan yang memegang janji itu. Dan dia bangkit berdiri, dia mengambil tempat tidurnya, dan berjalan. Iman bukanlah sesuatu yang Anda capai melalui kekuatan kemauan Anda. Itu adalah sebuah anugerah ilahi. Oke, mari kita bicara tentang anugerah dan peran yang dimainkannya.
Saya pikir anugerah adalah salah satu istilah yang seringkali kita gunakan, namun kita belum benar-benar memahami apa sebenarnya anugerah itu. Anugerah itu mudah. Anugerah itu sederhananya adalah kasih dan bantuan yang tidak selayaknya kita terima dari Yahwa. Itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Bantuan yang tidak pantas kita peroleh. Oke, Mario, tolong buka kitab Roma pasal 5. Ada ayat di sini yang berbicara tentang anugerah Yahwa. Oke. Kasih Yahwa yang tidak terbatas. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil. Adalah semua pemberiannya yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Itu semua diberikan dengan sukarela kepada orang-orang yang tidak bisa meraihnya. Oke, saya sudah membukanya kitab Roma pasal 5. Baik, bacakanlah mulai dari ayat 1 dan 2, lalu setelah itu bacalah ayat 6-8. Nah, para pendengar, saat Mario membaca ayat-ayat ini, perhatikan kondisi dari orang-orang yang menerima anugerah Yahwa ini. Oh ya, kadang kita menyebut anugerah sebagai kasih karunia. Ya, keduanya sama saja. Baik, Mario silakan dibacakan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Yahwa oleh karena Tuhan kita, Yahusua Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Yahwa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa yang harus kita lakukan agar dapat layak menerima keselamatan? Kapan Kristus mati untuk kita? Pada waktu kita masih berdosa. Ya. Indah sekali. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Yahwa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Terlebih lagi, ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa tidak ada yang Yahwa harapkan dari kita sebelum Dia mengampuni dan menyelamatkan kita. Bagian kita hanyalah bersedia menerima hadiah itu. Itu saja. Rencana keselamatan diberikan untuk menyelamatkan semua orang. Namun, hanya mereka yang mau mengulurkan tangan iman dan benar-benar menerimanya yang akan mendapatkan manfaat darinya. Benar, pembahasan ini mengingatkan saya pada laporan yang pernah saya baca di situs web bernama unclaimed.com. Ini adalah sebuah situs web yang membantu orang melacak aset-aset yang hilang. Nah, mereka melaporkan bahwa para konsumen, dan saya pikir ini hanya di Amerika Serikat saja, telah menggunakan 80 miliar dolar dalam bentuk kartu hadiah dan sertifikat hadiah untuk tahun lalu saja. Dari jumlah yang luar biasa banyak ini, 5 hingga 10%-nya tidak pernah ditebus. Wow, itu sangat banyak. Artinya ada sekitar 4-8 miliar dolar yang tidak terpakai. Hanya diam terpendam. Benar, dan walaupun saya yakin mungkin ada berbagai alasan mengapa kartu-kartu hadiah ini tidak diklaim, tapi itu uang yang sangat banyak. Dan ya, itu hanya terpendam di sana. Jadi sama sekali tidak berguna bagi mereka. Padahal, saya yakin mereka dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik jika mereka mau mengklaimnya. Ya, benar. Tapi yang lebih buruk adalah, setiap hari, orang-orang percaya melakukan hal yang sama. Anda tidak harus memohon berkat kepada Yahwa. Dia sendiri sudah ingin memberkati Anda. Apakah Anda ingat apa yang Dia katakan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10, Mario? Dia memberi semangat kepada orang-orang untuk percaya bahwa Dia akan menjaga dan memelihara mereka. Mereka tidak perlu menahan persepuluhan mereka. Iya, tidak akan ada yang bisa menyamai Dia dalam hal memberi. Ya, benar. Anda benar-benar tidak akan bisa. Dan dalam kitab Maleakhi pasal 3, Yahwa meminta orang-orang untuk mengujinya, untuk memberinya kesempatan untuk membuktikan betapa besar berkat yang akan Dia berikan. Oke, Doni, saya sudah membukanya, saya bacakan. Di sini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Yahwa semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Beginilah cara Bapa memberi. Dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38, Yahusua mengatakan hal yang sama. Dia berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Anda tidak bisa mengusahakan anugerahnya. Anda tidak pantas mendapatkannya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menerimanya. Ya, inilah indahnya pesan Injil. Kasih Yahwa untuk mereka yang tidak pernah dan tidak akan pernah pantas mendapatkannya. Rencana keselamatan sebenarnya sangat sederhana. Ini diringkas dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Tolong bacakan untuk kita, Mario.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Inilah gambaran dari sebuah transaksi hukum. Sang Juru Selamat mati untuk dosa-dosa kita, sehingga sebagai gantinya, kita dapat menerima kebenarannya. Kita mendapatkan akhir yang manis dari kesepakatan itu. Ya, benar. Dan itu menunjukkan kedalaman kasih Yahwa bagi kita masing-masing. Yahusua menjalani kehidupan yang murni dan tanpa dosa. Inilah yang memungkinkan Yahwa untuk menghidupkannya kembali. Upah dosa adalah maut, ya kan? Nah, dia tidak memiliki dosa. Dia mati untuk apa? Itulah alasannya mengapa dia bisa mati menggantikan kita. Ya, ini adalah pembenaran oleh iman. Ketika kita menerima kematian Yahusua atas nama kita, maka Bapa kemudian memperhitungkan kematiannya pada kita. Dan kita dapat berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Itulah Injil, murni dan sederhana. Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi itu belum semuanya. Bukan hanya jasa dari pengorbanan darah Kristus yang disandangkan pada diri orang-orang berdosa, tetapi upah dari kehidupan Sang Juru Selamat yang murni dan tanpa dosa juga disandangkan pada orang-orang percaya. Jadi ya, kita berdiri di hadapan Yahwa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Tetapi terlebih lagi kita berdiri di hadapannya seolah-olah seluruh hidup kita telah dihabiskan dalam pelayanan aktif demi kebaikan orang lain. Dalam kehidupan dengan ketaatan yang sempurna pada hukum ilahi, catatan kehidupan Yahusua yang sempurna diberikan kepada kita sama banyaknya dengan darah kematiannya. Ya, pembenaran oleh iman adalah sebuah anugerah yang tak lekang oleh waktu. Itu tercurah terus-menerus. Benar. Dan sekali lagi, transaksi anugerah ilahi yang luar biasa ini tidak diusahakan. Itu adalah dan akan selalu berupa sebuah hadiah. Amin. Saya jadi teringat dengan beberapa ayat dalam kitab Roma pasal 3. Dengarkan saat saya membacanya. Ayat-ayat ini benar-benar menyatukan semuanya dengan baik. Ayat 21 sampai ayat 26. Di sini dikatakan, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Yahwa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahusua Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yahusua. Dia telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yahusua. Itu sempurna. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan karena pekerjaan kita. Pekerjaan akan membuat diri kita harus lebih baik dulu sebelum kita menerima hadiah itu. Pekerjaan akan membuat kita harus menahan godaan sekian kali dulu untuk membuktikan betapa menyesalnya kita sebelum kita meminta pengampunan. Itu pekerjaan. Tapi anugerah berdiri di sana dan berkata, Anda tidak harus membuat diri Anda lebih baik. Datang saja. Sekarang juga. Apa adanya Anda. Benar, dan itulah yang dikatakan pada ayat berikutnya. Kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Doni dan para pendengar, saya menyukai ayat ini karena ayat ini menekankan bahwa penyelamatan kita, penyucian kita, pengampunan kita, pengubahan hidup kita, itu semua adalah pekerjaan Yahwa. Kita adalah hasil karyanya. Itu semua bukan hasil karya kita. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan untuk dibenarkan adalah mengulurkan tangan iman dan menerima hadiahnya. Itu saja. Ya, Anda tahu, dibesarkan sebagai seorang Protestan, saya mendengar banyak pukulan verbal yang dibuat melawan gereja Katolik Roma. Misalnya, doktrin Katolik tentang mortifikasi daging yang digunakan sebagai contoh sempurna dari kebenaran karena perbuatan. Ya, begitulah. Ya, memang begitu. Tapi umat Protestan sebenarnya memiliki ekstremisnya sendiri. Mereka memiliki versi kebenaran mereka sendiri melalui perbuatan. Dengan cara apa, Mario? Nah,
Banyak umat Protestan yang jatuh ke dalam perangkap halus dengan menerima pembenaran atas dosa-dosa masa lalu, tetapi kemudian mereka berasumsi bahwa mereka harus mempertahankan kondisi keselamatan itu dengan menjalani gaya hidup yang saleh. Dan tentu saja gaya hidup berbakti dalam tanda kutip adalah gaya hidup yang secara sadar menyangkal diri. Betul. Kemudian tentu saja di sisi lain ada kelompok yang memegang doktrin anugerah murahan, yang mengajarkan bahwa karena Kristus telah melakukan semuanya, maka kepatuhan pada hukum ilahi tidak lagi diperlukan. Jadi, Anda mendapatkan dua kelompok ekstremis ini, dan keduanya salah. Ya, tapi apakah Anda mengetahui alasannya? Mengapa, Doni? Mereka menjadi salah karena masing-masing dari kelompok ini berasumsi bahwa pembenaran adalah sebuah transaksi satu kali. Nah, dengan kata lain, pembenaran terjadi pada waktu penyelamatan, pada saat itu. Jadi kemudian Anda harus mempertahankan pembenaran itu dengan kekuatan Anda sendiri. Atau ekstremis lainnya mengatakan bahwa karena pembenaran telah menyelesaikan semuanya, maka sekarang saya bebas untuk berbuat dosa dan terus berbuat dosa sampai Yahusua datang. Ya, itu semacam mentalitas menikmati kenikmatan dosa dan masih diselamatkan. Iya, begitulah. Anda sudah paham. Namun, kebenarannya jauh lebih besar dan jauh lebih menginspirasi harapan ketimbang salah satu dari kelompok ekstremis ini. Ketika kita menerima anugerah pembenaran oleh iman, kita menerima anugerah kematian Kristus dan sekaligus kebenaran dari hidupnya yang tanpa dosa. Itu berarti bahwa kita diberkati dengan apa yang secara harfiah disebut hidup yang baru, gairah baru, keinginan baru, tujuan baru, kesukaan dan ketidaksukaan baru. Melalui iman, Yahusua hidup di dalam kita, sehingga ketaatan yang kita lakukan pun adalah sebuah pemberian. Itu juga adalah sebuah anugerah. Oke, tolong buka kitab Galatia pasal 2, ayat-ayat dalam pasal ini menyatakannya dengan sangat jelas. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dan 21. Baiklah, di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Yahwa, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Yahwa, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika dengan iman kita disalibkan dengan Kristus, kematian kita menjadi miliknya, sehingga hidupnya menjadi milik kita. Dan dengan iman yang sama, kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Ya, ketaatan tetap dibutuhkan. Adalah betul-betul tidak masuk akal jika kita mengatakan bahwa seseorang dapat tetap diselamatkan jika dia dengan sengaja hidup dalam pemberontakan dan dengan sengaja melawan kehendak Yahwa yang sudah dinyatakan. Sementara hal yang sama itulah yang telah menyebabkan manusia mengalami kejatuhan. Tetapi ketaatan itu sendiri adalah sebuah hadiah yang datang bersama dengan karunia pembenaran melalui iman. Iya, sungguh ini keseimbangan yang sempurna, ya kan? Iya. Jadi ya, benar, ketaatan pada hukum ilahi masih menjadi keharusan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ketaatan itu sendiri adalah sebuah anugerah. Fakta ini mengubah segalanya. Iya, betul Mario. Siapa yang ingin terus berbuat dosa? Padahal berbuat dosa itu sendiri adalah bentuk perbudakan mental dan seringkali fisik. Buka kitab Roma pasal 6 dan tolong baca ayat 12-14 Mario. Baiklah, di sini dikatakan, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahwa sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahwa untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Satu lagi, kitab Roma pasal 6 ayat 1-4. Saya berharap setiap orang yang meyakini bahwa hukum Yahwa telah dipakukan di kayu salib akan meluangkan waktu untuk merenungkan ayat-ayat ini. Oke, silakan dibacakan Mario. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yahwa melarang. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketaatan dan perbuatan benar adalah hasil akhirnya. Itu adalah hasil atau buah dari pembenaran. Ketaatan tidak akan pernah membeli pembenaran bagi Anda. Sekali lagi,
Ketaatan itu sendiri adalah sebuah anugerah. Benar, Anda ingat kitab Yohanes pasal 1 ayat 12? Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahwa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terkadang saya bertanya-tanya apakah orang-orang mengatakan bahwa hukum Yahwa telah dibakukan di kayu salib karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mematuhinya. Jangan khawatir, Yahwa tahu bahwa Anda tidak akan bisa mematuhinya. Dan itulah mengapa dia memberikannya sebagai sebuah hadiah. Seperti setiap berkat lain yang datang dari Yahwa. Itu semua adalah anugerah. Anda tidak bisa mengusahakannya. Anda tidak pantas mendapatkannya. Anda hanya bisa menerimanya. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kota Yerusalem memainkan peran kunci dalam skenario akhir zaman dalam ajaran 3 agama besar dunia yang bersumber dari Abraham. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Semuanya memiliki harapan apokaliptik yang berpusat di sekitar kota kuno ini. Jadi setiap orang harus waspada, karena keyakinan ini hanyalah bagian dari tipuan akhir zaman yang kompleks dengan proporsi yang sangat besar. Pelajari lebih lanjut tentang penipuan berbahaya ini di worldslastchance.com. Cari artikel yang berjudul Yerusalem Kunci Menuju Hari Kiamat di worldslastchance.com. Sekali lagi, carilah artikel yang berjudul Yerusalem Kunci Menuju Hari Kiamat di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baik, David Banda mengirimkan pertanyaan ke kotak surat harian kita, Doni. Dia menulis kepada kita dari negara Malawi di Afrika. Dan Saya menunggu Anda membagikan beberapa fakta menarik tentang Malawi dari buku besar Anda tentang hal-hal sepele yang tidak penting itu, Doni. Oke. Kali ini tidak ada sama sekali, Mario. Nah, saya punya sesuatu untuk Anda. Oh ya? 1/5 dari wilayah Malawi tertutup oleh sebuah danau raksasa yang bernama Danau Malawi, yang merupakan danau terbesar ke-9 di dunia. Wow, saya berani bertaruh. Danau itu pasti indah. Jadi apa pertanyaan David? Dia menulis, saudara-saudara terkasih, salam dalam nama Yahusua. Apakah Anda punya nasihat tentang bagaimana saya bisa mendapatkan hasil maksimal dari membaca Alkitab? Semoga Yahwa terus memberkati Anda dan pelayanan Anda melampaui segala yang dapat Anda minta atau pikirkan. Terima kasih David. Sudah jelas, karena berkat Yahwa yang besarlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Pertama, izinkan saya mengatakan betapa fantastisnya pertanyaan ini. Kebenaran Alkitab begitu dalam sehingga walaupun Anda dapat menghabiskan seluruh hidup Anda untuk membacanya, tapi Anda masih akan tetap menemukan makna baru yang lebih dalam lagi. Benar, dan itulah alasan mengapa sangat penting untuk membaca kitab suci berulang kali. Ketika kita mempelajari Alkitab lebih dalam, maka kita akan menemukan permata tersembunyi yang tersebar di banyak tempat yang sebelumnya kita tidak sadari ada di sana. Iya, benar. Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengoptimalkan pembacaan Alkitab kita, David. Yang pertama adalah dengan memastikan bahwa Anda mempelajarinya sesuai konteksnya. Sangat mudah untuk mengartikan ayat-ayat di luar konteksnya. Tetapi dengan begitulah kita akan mulai mengalami masalah. Nah, begitulah aliran-aliran sesat terbentuk, ya kan? Iya. Mereka akan mengambil beberapa ayat bukti dan membangun seluruh struktur doktrinal mereka di atasnya. Benar. Dan itulah pentingnya memperhatikan konteks.
kepada siapa itu ditulis, dan dalam keadaan apa. Pengutipan ayat-ayat bukti dalam tanda kutip adalah penyebab utama di balik kesalahan doktrinal. Namun, karena mereka seolah-olah dapat mengutip Alkitab, maka orang-orang pun menjadi terpesona dan akhirnya tertipu. Itulah mengapa selalu penting untuk membaca semua ayat sesuai konteksnya. Iya, saya juga teringat dengan sebuah khotbah yang pernah saya dengarkan. Sang pendeta membangun seluruh argumennya pada satu ayat yang diambil dari kitab Ayub. Tetapi ketika saya mencarinya di dalam Alkitab saya sendiri, ternyata ayat itu diambil dari kutipan salah satu teman Ayub. Anda tahu kan, teman-teman Ayub adalah orang-orang yang ditegur Yahwa karena melakukan kesalahan. Aduh, iya, Anda benar, Mario. Iya, saya jadi meragukan seluruh khotbahnya karena satu penemuan itu, Doni. Ya, begitulah yang banyak terjadi. Seringkali ayat-ayat yang ditinggalkan justru yang menjadi bukti dari kesalahan penafsiran mereka. Jadi Anda harus sangat berhati-hati dan pelajarilah semuanya sesuai konteks. Hal lain yang dapat membantu adalah dengan membuat rencana pembacaan Alkitab. Apakah itu berhasil untuk Anda, Doni? Ya. Terus terang, saya tidak pernah bisa menyelesaikan rencana pembacaan Alkitab tahunan saya. Oke, biar saya tebak. Anda pasti terjebak dalam 1 atau 2 pasal. Ya, begitulah. Atau saya terkadang mendapati hari yang sangat sibuk sehingga pembacaan saya ketinggalan. Saya berusaha menggabungkannya pada hari-hari berikutnya, tapi kemudian saya menjadi sangat jauh tertinggal sehingga saya pun menyerah begitu saja. Nah, membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun seperti itu berhasil untuk banyak orang. Tetapi ada juga yang tidak berhasil. Tapi itu bukan satu-satunya rencana pembacaan Alkitab. Ada model yang lain. Misalnya, Anda bisa mulai dengan kitab-kitab Injil. Kitab-kitab ini sangat mudah dimengerti. Selanjutnya, bacalah semua kitab Musa. Setelah itu Anda bisa melanjutkan ke tulisan-tulisan Paulus atau kitab-kitab sejarah Ibrani seperti kitab Hakim-Hakim, kitab 1 dan 2 Samuel, kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kitab Tawarik, dan lain-lain. Jadi tidak harus dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Iya, sederhananya bacalah proporsi. Benar. Dan tentu saja, setiap kali Anda membuka Alkitab, selalulah berdoa dan meminta Roh Yahwa untuk membimbing Anda dalam mempelajarinya dan mintalah Dia untuk mengajarkan kebenaran kepada Anda, serta apa yang perlu Anda ketahui pada hari itu. Personalisasikan bacaan Anda. Iya, personalisasikan bacaan Anda juga. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana bacaan ini berlaku untuk hidup saya dan kondisi saya? Ingat, perkataan Yahwa adalah surat cinta pribadinya untuk Anda. Jika Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, baca kembali secara perlahan sampai Anda mengerti. Oke, saya pikir inilah sebabnya saya tidak pernah benar-benar konsen pada rencana pembacaan Alkitab tahunan saya. Karena adalah tidak menyenangkan membaca sesuatu yang tidak Anda mengerti. Dan Alkitab itu dalam. Iya, tapi ingat, Alkitab ditulis oleh orang-orang biasa, untuk orang-orang biasa. Alkitab tidak ditulis hanya khusus untuk para sarjana. Alkitab ditulis untuk Anda dan saya, orang-orang biasa. Jadi, jika Anda tidak mengerti, berdoalah dan minta pertolongan. Betul, hal-hal rohani hanya bisa dipahami secara rohani. Betul, Mario. Janji Yahwa dalam kitab Wahyu pasal 3 mengatakan, jika kita mau meminta kepadanya, maka Dia akan memberi kita minyak pelumas mata untuk memahami hal-hal rohani. Jadi apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat berdoa dan meminta hal itu, dan Dia akan memberikannya kepada Anda. Amin, itu sangat bagus. Saya ingin menambahkan pemikiran saja terkait hal ini. Boleh, silakan Mario. Satu hal yang benar-benar memberkati kehidupan rohani saya adalah meditasi atau perenungan. Sekarang, saya mengenal banyak orang Kristen yang ketika mereka mendengar kata meditasi, maka mereka pun langsung merasa terserang. Enyahlah dari hadapanku setan. Begitulah, mereka menganggap meditasi sebagai ajaran agama lain. Tetapi meditasi atau perenungan sebenarnya adalah sebuah praktik yang sesuai dengan Alkitab. Nah, dengarkan ini. Ini adalah beberapa ayat pertama dari kitab Mazmur pasal 1. Di sini dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Yahwa, dan yang merenungkan hukum itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ini menarik, karena ayat-ayat ini secara jelas mengaitkan berkembangnya kehidupan rohani melalui perenungan firman Yahwa. Ya, saya pikir orang-orang menjadi bingung karena ada dua definisi dari kata bermeditasi. Salah satu definisinya adalah mengosongkan pikiran dan mencoba mencapai perubahan kondisi. Ya benar, ajaran ini berasal dari agama Timur. Namun, itu bukanlah jenis meditasi yang dipromosikan Alkitab. Definisi kedua dari meditasi adalah memusatkan pikiran Anda pada bagian atau konsep tertentu dari kitab suci. Jadi, itu tidak berarti bahwa Anda diminta untuk duduk di sana dalam posisi lotus dan mengucapkan
Ini berarti bahwa Anda memfokuskan diri untuk benar-benar memikirkan apa yang sudah Anda baca. Anda merenungkannya. Kitab Amsal pasal 3 mengatakan supaya kita takut kepada Yahwa dan menjauhi kejahatan. Karena itulah yang akan menyehatkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Dalam arti yang sebenarnya, itulah yang akan terjadi juga jika kita merenungkan firman Yahwa. Benar, kita memakan roti kehidupan, menelannya, kemudian kita fokus merasakan dan menyerap ajarannya ke dalam pikiran dan perasaan kita, hingga pada keinginan dan motivasi rahasia kita. Begitulah cara kita bertransformasi dari dalam keluar. Ya, benar. Satu cara lagi untuk mendapatkan hasil maksimal dari pembacaan Alkitab Anda adalah dengan melakukan pencarian subjek. Jika Anda tidak memiliki kamus konkordansi, tidak masalah. Ada kamus konkordansi online yang dapat Anda gunakan. Carilah sebuah kata, dan periksalah di mana saja kata itu digunakan di dalam kitab suci. Saya jamin, pada saat Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang konsep tertentu yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh orang lain kepada Anda. Benar, saya sudah pernah melakukannya sekali dengan kata percaya. Pada saat saya selesai mencari setiap penggunaan kata percaya, saya bisa memberitahu Anda bahwa iman saya kemudian menjadi lebih kuat. Itu adalah sebuah studi yang indah. Saya percaya. Dengan melakukan inilah, saya pertama kali menerima kebenaran bahwa ketuhanan Tritunggal adalah doktrin yang tidak dapat didukung oleh kitab suci. Saya mencari setiap penggunaan kata roh dan itu hanya berarti nafas. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, artinya hanya itu saja. Oleh karena itu, Roh Kudus adalah nafas Yahwa sendiri. Begitulah, Anda dapat melakukannya dengan kata apapun dan itu tidak hanya akan memperluas pemahaman Anda tentang kitab suci. Tapi itu akan sangat meningkatkan iman dan kepercayaan Anda kepada Yahwa juga. Baik, Doni dan para pendengar, waktu kita untuk segmen ini telah habis. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, komentar, atau permintaan doa, kirimkan saja pesan Anda kepada kami. Buka worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami berharap dapat menerima pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, apakah Anda pernah mencapai titik terendah? Maksud saya, pernahkah Anda melompat ke dalam kubangan berlumpur dengan keras hingga kaki Anda mencapai tanah keras atau batuan dasar dan tidak bisa tenggelam lebih jauh? Saya ingin memberitahu Anda tentang seorang perempuan yang melakukannya. Dia tidak ingin nama aslinya diketahui, jadi saya akan menyebutnya Sarah. Sarah tumbuh dalam keluarga Kristen yang penuh kasih. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja baptis dan ibunya seorang wanita yang penuh belas kasih, saleh, dan benar-benar meneladankan contoh hidup sebagai pengikut Kristus. Tetapi sama seperti kebanyakan anak pendeta, Sarah mengabaikan asuhan yang dia terima serta nilai-nilai yang coba ditanamkan oleh orang tuanya. Pada usia 19 tahun, Sarah memiliki sahabat baru, alkohol. Dia menjadi seorang peminum. Dia menyukai sensasi yang dia rasakan saat dia mabuk. Saat dia meminum minuman keras, stres dan kekhawatirannya lenyap. Dia merasa seolah-olah dia bisa menaklukkan dunia. Saat berusia 21 tahun, Sarah menikah dengan seorang tentara. Mereka sering berpindah-pindah dan kebiasaan minumnya semakin meningkat. Ketika suaminya ditempatkan di zona perang di luar negeri, kebiasaan minum Sarah mencapai titik di mana teman dan keluarganya mulai memperhatikan dan mengomentarinya. Beberapa dari mereka mengungkapkan keprihatinannya dengan berterus terang, mengatakan bahwa dia sudah kecanduan parah dengan minuman dan dia membutuhkan pertolongan. Namun, Sarah mengabaikan kekhawatiran mereka. Ketika suaminya kembali dari medan perang, dia dikirim lagi ke negara lain dan kali ini Sarah menemaninya. Guncangan budaya dan tekanan hidup di negara baru yang menggunakan bahasa yang berbeda membuat Sarah minum lebih banyak lagi. Dia mulai menyembunyikan botol vodka di seluruh rumah mereka dan kwitansi pembelian minuman itu dia buang di jalanan sebelum dia tiba di rumah. Dia akan begadang, minum sampai larut malam. Dia akan melakukannya dengan hati-hati agar suaminya tidak mengetahuinya hingga pagi tiba. Dia membenci bagaimana dirinya saat ini, tetapi dia tidak ingin menghentikan kebiasaan buruknya.
Kemudian pada suatu hari, dia menerima berita yang menyedihkan bahwa neneknya, seorang perempuan luar biasa yang selalu berhubungan dekat dengannya, telah meninggal. Sarah patah hati. Dia memang tidak bisa pulang untuk menghadiri pemakaman itu, tetapi keluarganya mengirimkan dia video upacara pemakaman neneknya. Suaminya pergi selama beberapa hari, jadi Sarah duduk sendirian menonton video itu sambil memegang tisu dan 2 botol vodka yang baru. Di akhir rekaman itu, Sarah menangis terseduh-seduh. Dia merasa muak dengan dirinya sendiri. Dia malu melihat betapa jauhnya dia telah jatuh. Dia didera rasa bersalah atas pilihan yang telah dia buat, dan dia sudah dipermalukan atas apa yang telah dia lakukan. Dia telah mencapai titik terendah. Dia tidak bisa lebih rendah lagi dari saat ini. Terakumulasi dengan kesedihannya atas kehilangan neneknya, Sarah memutuskan untuk mengakhiri semuanya, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat dirinya minum sebanyak-banyaknya hingga dia mati keracunan alkohol. Dia pun berdiri dan mulai mengambil setiap botol alkohol yang dia telah sembunyikan di sekitar rumahnya. Namun, saat dia berjalan melewati pintu dapur, sensasi aneh menghentikannya. Dia secara fisik merasakan 2 tangan besar dan hangat menempel di bahunya dan dengan lembut menekannya. Sarah berlutut, wajahnya menempel di lantai, dan dengan terisak dia memohon agar Yahwa menolongnya. Dia tahu betapa dalamnya dia telah jatuh. Dia tidak pantas mendapatkan kasih atau pertolongannya, tetapi dia memohon keduanya. Dia memberitahu Yahwa bahwa dia tidak ingin terus hidup seperti ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Dia tidak ingin melangkah maju, tapi dia juga tidak ingin mati. Dia hanya ingin Yahwa mengambil alih hidupnya. Saat Sarah menangis, dia mendengar suara di kepalanya yang dengan lembut berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau." Berulang kali, lagi dan lagi, suara itu terus terngiang di kepalanya. Sarah merasakan sensasi damai meliputi dirinya, sebuah rasa yang sudah lama tidak dia rasakan. Pada saat itu, dia merasa benar-benar tersadar. Keinginan untuk meminum alkohol telah hilang, dan sampai hari ini, hampir 10 tahun setelah kejadian itu, dia tidak pernah mabuk lagi. Para pendengar, jika Anda telah mencapai titik terendah dalam hidup Anda, jangan putus asa. Hampirilah Bapa Surgawi dan mintalah pertolongannya. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 mengatakan, "Sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Yahwa tidak akan pernah menolak siapapun yang datang padanya meminta pertolongan, karena dia sangat dekat untuk menolong, menguatkan, dan mengampuni. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 mengatakan, "Yahwa itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik,
Kita memiliki alasan untuk berharap. Kita memiliki alasan yang sangat besar untuk percaya kepada Bapa. Dia tahu apa yang kita butuhkan untuk diselamatkan, dan Dia telah menyediakan setiap hal yang kita butuhkan untuk mendapat keselamatan. Semua hal. Yang perlu kita lakukan adalah mengulurkan tangan iman kita dan menerimanya. Benar. Dari semua perumpamaan Kristus, favorit saya selalu adalah kisah tentang anak yang hilang. Anda tahu, pemuda itu meminta warisannya ketika ayahnya masih hidup. Sang ayah pun memberikan itu padanya. Dan pemuda malang yang tidak tahu berterima kasih itu pergi. Dia menghabiskan semuanya dengan kehidupan yang instan, dan kemudian begitu dia tidak punya uang lagi, dia pun bangun dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Tidak ada yang menyangkal bahwa putranya adalah pemuda malang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kisah selanjutnya yang paling saya sukai. Kitab Lukas pasal 15 ayat 20 mengatakan bahwa ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika dia masih jauh, Mario, Anda tahu apa yang saya pelajari di sini? Bagian ini memberitahu saya bahwa ayahnya sedang menunggunya. Setiap hari, dia melihat ke ujung jalan, menanti putranya kembali. Dia tidak akan membiarkan anak itu berada di sana dalam penderitaan. Dia akan memberinya kebebasan, dan dia tidak pernah putus asa. Dia yakin putranya akan kembali. Ya, ini adalah sebuah pesan yang harus kita ingat masing-masing. Para pendengar, dengarkanlah. Separah apapun masalah Anda saat ini, itu bukan masalah. Sedalam apapun Anda telah jatuh, itu bukan masalah. Benar, karena Yahwa ahli dalam mengatasi kasus-kasus tanpa harapan. Ya, jadi jangan dengarkan bisikan setan untuk menjauh dari Yahwa sampai Anda membuat diri Anda menjadi lebih baik. Sampai Anda cukup kuat menahan godaan. Sampai Anda berpikir Anda telah cukup baik untuk datang kepada Yahwa. Jika Anda menunggu untuk melakukannya, Anda tidak akan pernah datang padanya. Benar, karena faktanya kita tidak akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dengan usaha kita sendiri. Jadi, Yahwa tidak mengharapkan kita melakukannya. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 mengatakan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Itu berarti bahwa Anda, dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, ya saya tidak mengenal Anda siapa, Doni juga tidak, tapi Bapa mengenal Anda. Dia tahu di mana Anda berada, Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda, dan Dia memiliki semua kekuatan di alam semesta untuk memberikan apa yang Anda butuhkan. Amin. Masing-masing dari kita harus seperti anak yang hilang itu. Jangan menunggu. Datanglah pada Bapa sekarang. Dia akan menemui Anda ketika Anda masih jauh. Dia sedang menunggu Anda. Dia ingin Anda kembali. Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengambil langkah ke arahnya. Tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Cukup ulurkan tangan iman, tangan kosong Anda, dan terima saja hadiah yang sudah ingin Dia berikan. Iya, Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menerima Anda. Dia mendengar setiap doa, bahkan doa yang tidak terucap sekalipun. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Dia tahu ketakutan Anda, keraguan Anda, pergumulan dan kelemahan Anda. Dia tahu kerinduan dan keinginan Anda yang terdalam. Dan di atas semua itu, keinginan terdalamnya adalah kebahagiaan Anda. Jadi Dia menyediakan sebagai hadiah gratis apapun yang Anda butuhkan untuk diselamatkan. Tidak ada orang yang akan diselamatkan dengan usaha mereka sendiri. Satu-satunya jalan adalah memilih untuk menerima hadiah itu. Sesederhana itu. Jadi buatlah pilihan itu hari ini. Saya ingin membagikan satu ayat penutup. Ayat ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, "Dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadanya dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, dengan kasih setiaku, aku menarik engkau." Dia mengasihi Anda, bukan karena Anda sempurna, bukan karena Anda tidak berdosa, karena Anda memang tidak seperti itu. Dan Dia tahu itu. Dia mengasihi Anda karena Dia adalah Sang Pencipta, dan Anda adalah Anda. Bergabunglah dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com.
klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.